Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain adalah nikmat hidup, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Kita seyogyanya mampu meneladani kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Lalu pertanyaannya adalah, kalau pada diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik, maka siapa-siapa saja orang-orang yang mampu mengikuti dan meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, orang yang mampu meladani dan mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, yang pertama adalah orang yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang senantiasa mengharap ridha Allah, maka dia akan dengan mudah mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Yang dia inginkan, yang dia ridhoi adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mampu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengetahui liku-liku seluk-beluk kehidupan akhirat. Sebab hanya orang yang memahami kehidupan akhirat, dia mampu meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memahami kalau setelah kita hidup masih ada kehidupan selanjutnya.
yang namanya yaumul akhir, dan di sanalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sesungguhnya. Di sana orang akan dibalas, dan di sana orang akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita perbuat di atas permukaan bumi ini. Lalu yang ketiga adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dimanapun dia berada dengan sebanyak-banyaknya. Wa dzakarallaha katsira. Dia senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, dimanapun dia senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kantor ingat Allah, di masjid ingat Allah, di jalanan ingat Allah, di mana-mana pun dia berada, dia senantiasa ingat dengan Allah. Kalau begitu, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Itu juga bisa kita wujudkan manakala kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita menjadi pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir hayat kita, dan nanti kelak di kemudian hari Allah akan memanggil kita sebagai hamba penghuni surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.